Ya, betul. Oke, ini saya coba apakah bisa ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, bisa ya, puji Tuhan. Ya. Ya, sementara tampilannya begini. Oke, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin ya. Ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami semua di malam hari ini. Biarlah hati kami dipuaskan. Hati kami tenang bersama dengan Yesus. Menepa Engkaulah kekuatan, sumber pertolongan, Yesus. Nyanyikan bersama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi naikkan pujian, nyatakan bersama-sama. Come on. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Nyatakan, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tangan dan nyatakan kebesarannya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yang setuju dia langsung bersukacita, berikan tepuk tangan bagi dia. Angkat suaramu, sing it. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa. Kuat bersama dia. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tangan dan suaramu, mari bersyukur. Sejauh langit dari bumi, begitu
terpujilah Engkau, Kau layak disembah, sungguh layak disembah selama-lamanya. Haleluya. Ini nyanyian ucapan syukur kami. Ini nyanyian ungkapan syukur kami. Berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru, dan pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Mari sama-sama katakan sejauh langit, sejauh langit. Come on, sing it. Darimu, oh, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Mari sejemput kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau, kami takjub akan kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi, mari. Hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Ku kagum, kami takjub akan Engkau. Sungguh besar, sungguh mulia. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. One more time, sing it. Ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan
Tuhan yang layak dipuji. Here we go. Ku kagum akan Yang kamu akan kebesaran, yang berikan tepuk tangan bagi dia. Lebih dahsyat lagi selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku.
Tuhanku, namamu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan. Dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He set you free, He set me free. Ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Come on, bang, dipulihkan. Ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Namamu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia, selalu, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama. Kekuatanku, sing, kekuatanku hanya dalam-Mu. Siapkan hatimu, Yesus. Kau menaruh perlindungan kota benteng yang teguh, penolong yang setia. In a bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus
mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Praise God. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Amen. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Hanya dalam Come on, the highest. Yesus Perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on. Kekuatanku. kekuatanku hanya dalam Katakan Yesus. Yesus Perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu, Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus Haleluya. ada kemenangan, ada pengharapan. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu, nama Yesus berkuasa sampai selama-lamanya. Oke, praise God. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung ya di malam ini, senang sekali ya. Kita boleh berjumpa lagi. Haleluya. Oke, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi sudah bersama kita malam hari ini. Shalom Bu Jajuk. Halo Mbak John. Ya, gimana kabarnya Bu Jajuk sekarang di mana? Sudah di rumah Ya apa masih tetap besok mungkin pulang Mbak John. Oke, doa kami Ya. selalu menyertai Bu Jajuk ya. Iya, terima kasih Oke. Pak John. Baiklah Bu Jajuk, oke, siapkan hati Bu Jajuk untuk menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan. Oh, Oke, silakan Bu Jajuk. ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Tuhan Yesus, Tuhan amat baik bagi kami. Tuhan, kami ada sebagaimana ada hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Bapak. Syukur, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Serta sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat melakukannya Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Amin. Kami percaya semuanya sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan Ya, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Ya, sama-sama Pak Koswandi John. untuk doa yang sangat indah. Ya. Sekarang arahkan tangan buat Ibu Jajuk Eliwati Koswandi.
Di dalam nama Yesus terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Siapa yang sakit malam ini dengan iman ya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan sekarang imani bahwa di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati hidupmu ada kuasa Tuhan, dan pada saat engkau arahkan tangan kananmu di depan layar monitor, engkau imani seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya dan aku sembuh. Ya, malam ini kalau saudara sakit atau anakmu atau cucumu atau menantumu, mertuamu, papa, mamamu yang sakit, imani ya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit atau tubuh dia. Saudara imani bahwa itu adalah tubuhnya anakmu atau cucumu siapapun. Imani ya, kuasa Tuhan bekerja malam ini saat engkau meletakkan tangan kirimu dan engkau meletakkan tangan kanan di depan layar monitor. Sekarang terima dalam nama Yesus. Semua yang sakit malam ini, kau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Pak Darmawan Lim, Ibu Rosalin, Ibu Atanasia, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Sinta, Ibu Puspita, Ibu Cifung, Ibu Nini Herawati, dalam nama Yesus, cucunya Dev, Samuel sembuh dalam nama Yesus. Juga untuk Richard Wilianto dalam nama Yesus bersama Ibu Lydia Eka, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Ong Gyo Kim, kau sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami doakan untuk Yohan Cindy James, engkau sembuh. Ibu Meliawati, engkau sembuh. Juga Pak Handi dan juga Ibu Angel, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Pak Lubis, untuk Bu Hani dan juga Pak Hendro, terimalah aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, termasuk juga pemilik Galaxy A55. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau malam ini di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, Yesus penolong bagi kita semua yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan kesaksian entah dari nanti Pak Darmawan Lim atau dari Cifung, kita akan dengarkan kesaksian mereka ya. Oke, dan malam ini Pak Hendro sudah hadir ya bersama kita, dan nanti sahabat kita terkasih Ibu Ong Gyo Kim, Ibu Rosalin ya, host kita yang luar biasa akan memperdengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan nanti Ibu Atanasia Puji Astuti SD akan mempersiapkan diri untuk menaikkan doa profetik ya di malam hari ini. Oke, praise the Lord. Bilang, Tuhan Yesus, aku lapar, aku haus akan firman-Mu. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan Yesus, aku lapar, aku haus akan firman-Mu. Amin ya. Tuhan berkata bahwa aku akan mengirimkan rasa lapar dan haus bukan akan makanan atau minuman, tapi akan firman Tuhan. Haleluya, dan kita semua sudah ada di dalamnya ya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, oleh anugerah Tuhan, semua kita sudah tiba di serial yang ke-511 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan, hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan kita sudah tiba malam ini dalam serial yang ke-511, dan besok pagi kita tiba di 512 ya. Semua anugerah Tuhan yang memberi kita kekuatan, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan semakin jauh, semakin indah, semakin intim, semakin dalam ya, semakin kita mengerti dan memahami rahasia-rahasia firman. Namanya rahasia, tidak semua orang yang mengetahui ya. Hanya orang-orang tertentu yang kepadanya Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, baru dia bisa mengerti. Amin. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali malam ini sudah dikasih kesempatan belajar firman ya di dalam gereja CLCC, belajar firman secara runut ya, secara berurutan, tidak lompat sana lompat sini yang membuat saudara bingung dan tidak mengerti apa makna firman itu ya. Oke. Dan kita akan lihat ya, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kesamaan. Kesamaan apa Bapak Ibu? Kesamaan satu vibrasi. Vibrasi itu getaran yang sama ya. Jadi ketika kuasa Tuhan turun, saudara bisa merasakan getaran itu, saya bisa merasakan getaran itu. Nah, itu namanya kita punya kesamaan dalam satu vibrasi ya. Saudara punya kesamaan, saya punya kesamaan dalam satu vibrasi, baru kemuliaan Allah bisa nyata di dalamnya ya. Oke, sekarang kita tanya dulu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi? Apakah ada, Bapak Ibu? Ada. Ya, ada. Bilang ada. Bu Rosalin bilang ada. Semua kita tentu bilang ada. Lalu bagaimana kalau itu ternyata ya tidak ada kesamaan dalam satu vibrasi, yang satu ke kiri, satu ke kanan, yang satu ke utara, satu ke selatan ya. Jadi tidak sama ya arahnya ini. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya?
Tidak ada. Pasti tidak ada ya. Nah, Tuhan ingin ada kesamaan. Jadi apa yang ada pada saya itu juga ada pada saudara ya. Jadi pastikan kita punya spirit yang sama. Kita punya vibrasi yang sama, getaran yang sama. Ketika hadirat Tuhan turun, pengurapan Tuhan turun, nah kita bisa merasakan itu. Jadi perlu punya kesamaan dalam satu vibrasi, satu getaran, ya getaran akan hadirat Tuhan, akan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Baru kita bisa lihat kemuliaan Allah nyata di dalamnya. Ya, oh dahsyat sekali Bapak Ibu. Untuk mengerti rahasia ini kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Itu artinya apa? Ada kesamaan, satu vibrasi. Nah, kesamaan dalam hal apa, saudaraku? Dalam hidup bersama ini, Bapak Ibu, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hidup bersama ini, Tuhan mau kita menaruh apa? Bilang pikiran. Coba pegang jidat saudara, bilang pikiran. Amin. Setelah pikiran, apalagi yang kita taruh? Yaitu pegang dada saudara, bilang perasaan. Ya, jadi pikiran dan perasaan, saudara kita taruh. Amin, saudaraku ya. Itu kita taruh pada Kristus. Jadi ini harus terdapat juga dalam Kristus Yesus untuk kita sekalian. Jadi ketika saya menaruh pikiran saya, perasaan saya pada Kristus, nah Bapak Ibu juga sama. Kita punya satu ya kesamaan, satu vibrasi, satu getaran yang sama. Saudara juga bilang, Tuhan aku juga letakkan semua pikiran dan perasaan di dalam Kristus ya. Kenapa di dalam Kristus? Karena memang hanya Dialah adalah kemuliaan Allah itu sendiri ya. Apakah di luar Kristus ada kemuliaan Allah? Jawabannya tidak ada ya. Semua kita yang menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus, maka disitulah kita sedang menikmati kemuliaan Allah ya. Di luar itu, di luar Yesus tidak akan ada kemuliaan Allah. Bilang amin. Oke, akan kita lihat ya bagian berikutnya ini. Dapat kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan ya. Dinyatakan dalam apa saudara? Dalam kesamaan ya. Kesamaan apa saudara-saudaraku? Kesamaan satu vibrasi, bilang satu vibrasi ya. Ada satu getaran, ada frekuensi yang sama. Baru kita bisa menangkap signal-signal daripada Tuhan itu ya. Oke. Satu vibrasi saat apa? Saat dia bersama umat Tuhan, orang percaya menaruh bilang pikiran dan perasaan. Amin, saudara-saudaraku ya. Yang terdapat juga dalam Kristus ya. Jadi ketika engkau punya pikiran dan perasaan itu sama dengan pikiran Kristus dengan perasaan Kristus, nah itu kita sedang dibawa pada satu kesamaan, satu vibrasi. Jadi apa yang ada pada pikiran Kristus, ada yang apa yang ada pada hati Kristus, itu ada pada kita juga, saudara-saudaraku. Baru kita bisa lihat kemuliaan Allah di situ. Jadi ketika kita punya frekuensinya sama, kita punya vibrasi sama, baru kita lihat kuasa mujizatnya mulai terjadi. Katakan amin ya. Kalau ada yang sedikit beda aja, ya mulai melenceng. Nah, maka itu menghalangi, saudaraku. Itu menghalangi kemuliaan Allah, itu menghalangi pengurapan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita. Jadi Tuhan mau kita punya kesamaan. Jadi jangan ada yang punya beda ya. Beda sedikit aja itu pasti mempengaruhi Bapak Ibu. Ya pasti mempengaruhi hadirat Tuhan, mempengaruhi pengurapan Tuhan, bahkan mempengaruhi akan kemuliaan Allah ya. Kenapa ada orang datang beribadah dan dia bisa berjumpa dengan Tuhan? Karena dia benar-benar melatih dirinya untuk punya vibrasi yang sama, punya getaran yang sama dengan Tuhan. Dia punya getaran yang sama dengan pemimpinnya, saudaraku. Ya, saudaraku, dia punya vibrasi, dia punya frekuensinya sama. Ya, tapi ada orang yang gak bisa bertemu dengan Tuhan, gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dia mulai keluar dari jalurnya itu, mulai beda sedikit. Kalau beda sedikit, dia nggak dapat apa-apa, ya. Makanya datang dengan susah, pulang hatinya tambah susah. Datang dengan sedih, pulang tambah sedih, saudaraku, ya. Datang dengan kecewa, pulang lebih kecewa lagi. Kenapa? Karena nggak berjumpa dengan Tuhan.
Nah, ibadah-ibadah ini Tuhan mau kita berjumpa dengan Dia. Katakan amin ya. Sehingga engkau yang susah tidak susah lagi, engkau yang sedih tidak sedih lagi, engkau yang takut tidak takut lagi, engkau yang dalam keadaan galau, putus asa tidak galau, tidak putus asa lagi. Kenapa? Karena engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Nah, kenapa begitu? Karena kita punya vibrasi yang sama. Kita ada punya kesamaan dalam satu vibrasi, saudaraku. Sehingga kemuliaan Allah itu nyata bagi kita sekalian, ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudara-saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 15, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini benar-benar, saudaraku, kita bisa pelajari ini bersama-sama, ya. Dan saya percaya bahwa malam ini Tuhan mau nyatakan kemuliaannya bagi kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Berapa banyak saudara siap melihat kemuliaan Allah malam ini? Lambaikan tangan bagi Tuhan. Berapa banyak saudara siap untuk menikmati kuasa Tuhan malam ini? Lambaikan tangan bagi Tuhan. Berapa banyak saudara ingin melihat keajaiban Tuhan terjadi malam ini? Oh, itulah kita semua malam ini. Amin. Kita perlu punya kesamaan dalam satu vibrasi, ya. Supaya apa? Yang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Yang lain disembuhkan Tuhan, engkau juga disembuhkan Tuhan. Amin. Yang lain dipulihkan Tuhan, engkau juga dipulihkan Tuhan. Haleluya. Sebuah pujian berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Amin. Tangan Tuhan masih terbuka untuk memberi kita pertolongan. Cuma persoalannya, maukah saudara punya kesamaan apa enggak? Itu masalahnya di situ, ya. Nah, orang-orang ternyata punya kesamaan itu orang-orang mengerti bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kesamaan dalam satu vibrasi. Amin. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang, membuat hati kita, saudara-saudaraku, dalam keadaan, saudaraku, dalam keadaan damai. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat tersebut kita akan menemukan, ya, akan 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin, saudaraku. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan satu vibrasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini penting, saudaraku. Nah, mari saudara kita akan tanya sama-sama malam hari ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi? Jawabannya ada, ya. Saudaraku. Nah, ada banyak sekali umat Tuhan, saudaraku. Mereka tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi. Apakah dia Kristen? Ya, betul dia Kristen. Apakah dia di gereja? Ya, betul dia di gereja. Apakah dia melayani? Iya, betul dia melayani. Tapi banyak dari mereka, saudaraku, yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi, ya. Pemimpinnya mau begini, dia maunya beda, saudaraku. Makanya nggak ketemu, saudaraku. Sehingga terjadi chaos di situ, ya. Terjadi gap di situ, terjadi masalah muncul di situ. Nah, malam ini Bapak Ibu, supaya kita punya satu vibrasi, Tuhan mau kita tanggalkan semua kesombongan. Katakan amin, ya. Karena orang-orang sombong itu dia tidak mau, Bapak Ibu, memiliki sebuah kesamaan dalam satu vibrasi. Hanya orang-orang rendah hati yang berkata, ya Tuhan, aku mau dituntun, ya Tuhan, aku mau belajar, ya Tuhan, aku mau dibimbing, ya Tuhan, aku mau diajarkan. Baru kita bisa lihat sesuatu getaran-getaran surgawi turun dalam hidup kita. Selama masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan, jangan pernah berharap, ya, akan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bilang amin, ya. Ini butuh kerendahan hati, saudaraku. Oke, mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama ini, ya, penting. Dia adalah orang percaya yang mengerti, ya, mengerti kapan? Saatnya sekarang. Bilang sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Bilang sekarang. Kapan waktunya? Bilang sekarang. Sekarang apa, saudaraku? Ya, timbal balik. Jemaat Tuhan membuka hatinya lebar-lebar bagi hamba Tuhan. Ini namanya orang yang punya satu kesamaan, satu vibrasi itu, dia membuka hatinya lebar-lebar, ya. Bagi siapa? Bagi hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan buka hatinya lebar-lebar bagi jemaatnya, maka jemaatnya juga membuka hatinya lebar-lebar bagi hamba Tuhan. Ini namanya orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi, ya. Kita lihat nasihat firman Tuhan 2 Korintus pasal 6 ayat 13. 2 Korintus 6 ayat 13. Maka sekarang
supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Amin. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Jangan tutup pintu hatimu. Ketika engkau menutup pintu hatimu, hatimu pasti kehilangan damai sejahtera. Hatimu gak akan pernah tenang, hatimu gak akan pernah berjumpa dengan damai sejahtera. Tapi kalau orang buka hatinya lebar-lebar, ini adalah pesan dari seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya, ya. Buka hati lebar-lebar, ya, saudara-saudaraku. Karena Tuhan mau nyatakan sesuatu di situ. Nah, ini orang yang mengerti bahwa dia punya kesamaan dalam satu vibrasi, ya. Ketika hamba Tuhan buka hatinya lebar-lebar bagi jemaatnya, dan jemaat juga buka hatinya lebar-lebar bagi hamba Tuhan, maka saya percaya itu mereka punya kesamaan, satu vibrasi, dan siap-siap. Tanpa engkau minta, tanpa engkau doakan, yang namanya mujizat mulai terjadi. Yang namanya kesembuhan mulai menghampiri dirimu. Yang namanya pertolongan, yang namanya kebaikan Tuhan mulai dinyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Karena semua punya satu vibrasi. Amin. Nah, ini yang pertama, ya. Mari kita lihat, saudaraku. Yang kedua, mari kita lihat, ya, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi. Setelah dia mengerti, sekarang yang kedua, dia mulai memahami. Amin. Bilang memahami. Memahaminya bagaimana? Untuk menjadi pasangan, ya. Memahami bahwa menjadi pasangan yang tidak seimbang itu, saudaraku, dengan orang yang tidak percaya akan menimbulkan masalah, ya. Saudara-saudara, jangankan dengan menjadi pasangan, ya, dengan orang yang tidak seiman. Yang seiman saja, saudaraku, kadang-kadang masih timbul masalah. Ya, Pak, ya. Karena apa? Beda vibrasi, beda frekuensi. Betul, Kristen sama-sama. Tapi karena, saudaraku, vibrasinya, getarannya beda. Yang satu rohani, yang satu rohana, ya. Itu udah beda, saudaraku. Yang satu haleluya, yang satu halelupa, saudaraku. Udah beda, saudaraku. Sehingga ini akhirnya menimbulkan masalah, saudaraku. Jangankan yang tidak seiman, yang seimannya juga begitu. Makanya kita diajarkan di gereja CLCC ini, kita perlu punya kesamaan, ya. Pikiran yang sama, hati yang sama. Baru kita bisa lihat yang namanya kemuliaan Allah itu dinyatakan, ya. Nah, ini yang kedua. Dia memahami begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia memahami, oh, saudara-saudara, menjadi pasangan yang tidak seimbang itu, saudaraku, dengan orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Yesus akan menimbulkan masalah, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kasus-kasus yang terjadi, saudaraku. Karena punya pasangan yang tidak seimbang, sehingga yang satu maunya ke gereja, yang lain nggak boleh membolehkan ke gereja, ya. Yang satunya mau berdoa, pasangannya melarang dia berdoa. Repot, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Nah, inilah saudaraku, beda vibrasi, beda frekuensi di sini. Makanya Bapak Ibu malam ini berdoa, ya. Alkitab berkata istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman, ya. Sebaliknya suami yang beriman menguduskan, ya, istri yang tidak seiman. Perlu berdoa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan orang tua yang juga merindukan menantunya, ya, saudaraku, berdoa supaya Tuhan memberikan, ya, pasangan hidup bagi anakmu, berikan pasangan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, pasti dalam perjalanan rumah tangga itu pasti ada masalah muncul di situ, ya. Makanya Bapak Ibu di dalam ibadah-ibadah doa mujizat itu salah satu pokok doa yang kita doakan yang keempat itu adalah masalah pemulihan keluarga, ya. Pemulihan keluarga dan kesejahteraan. Ini penting, saudaraku. Jadi saya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Semua bisa diselesaikan. Asal engkau tetap bertekun, engkau percaya bahwa masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Katakan amin, ya. Haleluya. Oke, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia memahami, baru yang ketiga dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakuinya dengan benar, ya. Benar itu sesungguhnya tidak ada apa, saudaraku? Tidak ada persamaan, ya, antara Kristus dengan Belial. Nah, kalau saudara tanya, Belial itu siapa toh? Belial itu apa toh? Nah, Belial ini adalah gambaran daripada iblis, ya, atau setan itu. Nah, iblis itu sukanya berbuat dosa, sukanya berbuat kejahatan.
Dan kalau saudara-saudara benar-benar milik Kristus, saudara-saudara pasti memposisikan dirinya pada Kristus, ya. Saudara tidak akan pernah ikut-ikutan dengan iblis yang suka melakukan dosa dan kejahatan itu. Itu pasti tidak ada persamaan, ya. Sudah ada terjadi perbedaan di situ. Mari kita lihat, ya. 2 Korintus 6 ayat 15. Ya, 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Amin. Jadi nggak ada persamaan, saudaraku, ya. Sudah beda di situ. Jadi orang percaya dengan tidak percaya sudah beda, ya. Kristus, Yesus Tuhan kita dengan Belial, ya. Belial ini adalah simbol daripada setan atau iblis, itu sudah beda, saudaraku. Nah, tinggal bagaimana kita mau ikut siapa, saudaraku. Saya berdoa malam ini semua kita hanya ikut Yesus saja. Katakan amin, ya. Sebab orang-orang mengikuti Allah lain selain Yesus, hidupnya tidak akan pernah bahagia, ya. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8, saudaraku, itu berkata orang-orang mengikuti Allah lain, dia akan diliputi dengan kesedihan. Jadi kalau kemarin dia sedih, hari ini juga dia sedih, besok juga dia sedih, dan seterusnya sedih, hidupnya diwarnai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dengan kesedihan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti Allah yang sejati. Allah yang sejati siapa? Yesus Kristus. Dia mengikuti Allah lain. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah bahagia, ya. Hari ini saya berkata Allah yang sejati yang benar-benar telah menyatakan dirinya kepada kita yaitu Yesus. Kalau engkau ikut Yesus dengan sepenuh hati, betul engkau dalam persoalan, betul engkau dalam beban berat, masalah masih ada, persoalan sakit penyakit masih engkau miliki. Tapi ketika engkau ikut Yesus dengan segenap hati, engkau akan lihat satu persatu akan terselesaikan dengan baik. Katakan amin, ya. Haleluya. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe. Apa saudara? Uripku munda berkati. Amin, ya. Nah, oke, kalau gitu sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesamaan satu vibrasi. Kita lihat yang pertama ini, saudaraku, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia membuka hatinya lebar-lebar. Membuka hati lebar-lebar bagi siapa? Bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Dia adalah Bapa rohani dan pemimpin rohaninya. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat 13. Ya, 2 Korintus 6 ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Amin. Amin. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Bapak Ibu sekalian, nah inilah seorang anak yang benar-benar tahu menghormati bapaknya, ya. Dan dia pasti diberkati. Katakan amin, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya seperti anak-anak Nuh yang tahu menghormati Nuh dan mereka diberkati. Sementara yang satu Ham, dia tidak menghormati bapaknya, malah dia menjelek-jelekan, menceritakan aib bapaknya. Dan itu dia kena, saudaraku, ya. Kena sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sekali, yaitu Ham, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ini yang Tuhan singkapkan buat kita semua. Lalu kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu benar, ya. Dan saudaraku, kedurhakaan itu tidak sama dengan terang. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu seperti air dengan minyak tidak bisa bersatu. Nah, kita lihat dulu, ya, dari 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amin. Itu udah beda. Kebenaran dan kedurhakaan itu sesuatu yang sudah berbeda di situ, ya. Dan juga dikatakan gelap dengan terang juga sudah beda. Nah, saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu mencintai kebenaran, ya, bukan kedurhakaan. Orang-orang yang mendurhaka kepada Tuhan itu orang-orang yang benar-benar saudaraku tidak akan pernah memiliki kedamaian, kebahagiaan, ya. Itu dia akhirnya berakhir dengan satu kebinasaan dalam hidupnya. Demikian juga dengan terang dengan gelap. Dan saya percaya di mana ada terang Tuhan,
maka di situ ada damai, saudaraku, ya. Terang dengan gelap pasti menang terang, Bapak Ibu, ya. Dan kegelapan itu bukan dari Tuhan. Kegelapan itu simbol daripada setan. Karena setan, iblis itu adalah raja kegelapan. Sementara Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah terang, ya, terang dunia, dan Tuhan mau kita bangkit menjadi terang, ya, karena dunia sudah diliputi dengan kegelapan ini. Oke. Dan kita lihat yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar. Dia sadar bagaimana, saudaraku? Bahwa tidak ada bagian bersama orang percaya dengan yang tidak percaya. Ya, pasti tidak ada bagian yang sama. Mari kita lihat, ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-15. Oke. 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Amin. Amin, ya. Jawabannya tidak sama, ya, tidak ada. Jadi karena itu saya percaya kita semua anak-anak terang, kita mencintai terang, ya. Kita mencintai kebenaran, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Dan kita akan berdoa dulu, ya. Oke, dan sahabat kita terkasih, haleluya. Di sana ada Ibu Nini Herawati. Bisakah berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini? Ya, shalom Pak John. Ya, shalom. Silakan Bu Nini Herawati. Shalom semua Bapak Ibu. Amin. Ya, mari kita sama-sama satukan hati berdoa malam hari ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah bisa berkumpul kembali. Ini semua hanya oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama lewat gereja CICC ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami semua telah menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Bahkan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yaitu sudah disampaikan oleh Pastor John Sarbunan Tuhan. Biarlah boleh menjadi kekuatan iman percaya kami semua yang hadir malam hari ini. Dan kami boleh belajar untuk melakukan Tuhan atas firman-firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Bila juga Tuhan yang hadir malam hari ini juga diberkati semua ya Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan Tuhan malam hari ini, apapun yang terjadi Tuhan, masalah boleh ada ya Tuhan. Siapapun yang sakit Tuhan, Tuhan semua asas izin Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, lewat masalah ini, kami boleh lebih lagi Tuhan mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Dan boleh iman kami boleh percaya lagi Tuhan. Khususnya yang termalam hari ini yang sakit Tuhan, sudah tolong sembuhkan ya Tuhan. Dan Tuhan menjamahnya satu persatu Tuhan. Apapun yang jadi juga dipermasalahkan Tuhan dalam ekonomi Tuhan, juga Tuhan dalam studi-studi semua Tuhan, ya, mereka juga satu-satu semua Tuhan yang melawatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapak, berkati juga Pastor John Sarbunan ya Tuhan, beserta keluarga, anak-anak juga Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semuanya dalam perlindungan Tuhan selalu, dan apa yang diperlukan Tuhan, semuanya Tuhan yang mencukupkan. Amen. Baik untuk pelayanan sehari-hari Tuhan, kehidupan sehari-hari, juga semuanya Tuhan yang mencukupkan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dalam pelayanan ini Tuhan lebih lagi, Tuhan pakai lebih heran lagi Pastor John Sarbunan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati ya dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Nini. Oke, sebelum kembali kepada host kita malam ini, Bapak Ibu, saya ingin kita nyanyikan lagu ini ya. Dan kita belajar lagu ini tentang Terpujilah Allah ya. Dan lagu ini kita siapkan untuk acara Natal kita, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk bulan Desember, Bapak Ibu, Natal kita tahun ini akan kita persiapkan dengan baik ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah.
hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari katakan sama-sama, berpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, sudah menanggung segala dosa dan segala sakit penyakit di kayu salib. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat kematian Yesus bagi kita sekalian ya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Roslin. Haleluya. Baik, bisa dibuka Bu Roslin? Ya, terima kasih Bapak John. Dan Yes. terima kasih juga kepada Ibu Yanju yang telah menaikkan doa firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan semoga cepat sembuh. Amin. Dan Pasti, juga ya. kepada Amin. Ibu, ya amin. Dan juga kepada Ibu Nini yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga terima kasih kepada Bapak John atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan juga sekarang kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan Ibu Atanasia. Silakan Ibu Atanasia. Terima kasih Oma Roslin yang cantik, yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Amin. Selamat malam buat semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Dan selamat siang Oma, Opa di Jerman. Selamat siang ya. Sekarang kita akan menaikkan doa profetik yang kita aminkan dengan air isi. Ya, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia.
Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas Yes. kuasa. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib Yes. dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Praise God. Terima kasih kepada Ibu Atanasia yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan Amin. selanjutnya kami akan menyampaikan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Ong Yokim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ong Yokim. Terima kasih Bro Salin. Waktunya Sama-sama. buat saya. Selamat malam semuanya saudara-saudara seman. Malam. Juga buat Pastor John. Saya akan membawakan pengumuman info gereja GKI CLCC. Persembahanku kita dapat dikirim melalui Grand Kris ke barcode BCA di sini atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331 268401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Yokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Ong Yokim. Ya. Amin. Sama-sama Pastor John. Ya, Terima Bapak Ibu kasih, sekalian. Ibu Ong Yokim. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bro Salin. Ya, Pastor John. Ya, malam ini apakah ada yang mau bersaksi? Kesaksian dari Cipung atau Pak Darmawan Lim? Dipersilakan.
Salam Pastor John. Ya, silakan Pak Darmawan Lim. Ya, salam teman-teman semuanya. Ya, shalom. Nah, Pastor, Ya. saya mau minta didoakan, Pastor. Ya. Nah, saya mengucap syukur dan terima kasih atas dukungan doa teman-teman semuanya sebelumnya. Ini saya yang kaki saya ini, Pastor. Ya. Yang kemarin sudah pulih punya, udah kering punya. Ya. Jadi kan dia punya kulit kering itu, Pastor. Ya. Dan bekas luka itu terbuka lagi dia, Pastor. Terbuka lagi, terus agak sedikit apa namanya ya? Belum kering total lagi dia, Pastor, intinya gitu. Jadi sudah lebih 2 minggu lebih ini kan. Udah aku coba alternatif segala macam cara kan. Iya. Tapi dia belum mau kering betul, Pastor. Iya. Nah, saya udah minta sama Tuhan juga, mungkin nggak tahu ya apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya nggak tahu. Cuma sekedar mau tanya aja, Pastor. Ya. Saya kok merasa ini bukan saya kecewa atau takut ya, bukan ya. Kok rasa saya apa yang menjalani kehidupan kekristenan ini, kok serasa, mohon maaf sebelumnya mungkin saya salah, saya juga mohon ampun sama Tuhan, kok berat kali kehidupan ini, Pastor. Rasanya saya harus alami lebih banyak ketidaknyamanannya daripada hidup yang Pastor. Mungkin saya tahu mungkin saya banyak bersalah. Saya tiap hari ada minta pengampunan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau saya ada salah, ampuni saya, Bapak. Saya juga tidak ngerti kenapa saya bisa begini. Saya berapa kali kadang-kadang mengalami kesulitan kan, saya mohon sama Tuhan. Tapi saya nggak ngerti ya, Pastor. Kenapa ini berat kali di yang harus saya pikul salib ini, Pastor. Orang bilang pikul salib ya, tapi saya merasa ini mungkin kenyataan yang harus saya hadapi. Kan. Jadi saya minta Pastor mungkin sebagai hamba Tuhan yang banyak menolong saya, mensupport saya kan dalam doa. Yang kemarin sudah mujizat terjadi, sudah sembuh. Nah, dan sekarang kembali lagi dia seperti ini, sehingga kaki saya bengkak lagi, terus mengalami susah kering ya. Nah itu juga kan. Terus kira-kira apa ada firman Tuhan, Pastor, yang menguatkan saya? Mungkin Pastor bisa kasihkan ke saya supaya saya tidak ada ketakutan dan kekecewaan yang terus menghimpit saya gitu, Pastor. Saya berusaha tidak kecewa, berusaha tidak takut kan. Saya berusaha memahami, tidak mau berpikir dengan tenang kan. Tapi tiap kali saya mau tenangkan diri, pikiran itu selalu datang, selalu menghantui gitu, Pastor. Menghantui seolah-olah gimana gitu kan. Jadi saya merasa mungkin ada yang salah dengan kehidupan saya. Ada yang salah yang harus dikoreksi. Mungkin Pastor John kan sebagai hamba Tuhan yang diberikan karunia, mungkin bisa kasih tahu saya enggak, Pastor? Kira-kira dalam kehidupan saya ini, kira-kira Tuhan ingin saya koreksi apa gitu, Pastor? Supaya saya dalam doa syafaat Pastor kan, kira-kira minta tolonglah Tuhan. Saya terus meminta belas kasihan Tuhan. Saya tahu diberkati orang yang mencari Tuhan kan. Saya terus mencari Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mengandalkan. Tapi ya itu, kadang-kadang ya gimana ya? Ya mungkin kata-kata sulit saya omongin lah. Minta tolong lah ya, Pastor ya. Doain saya dalam doa syafaatnya. Kalau ada firman Tuhan, tolong kasih tahu ke saya. Kira-kira apa yang Tuhan ingin bicarakan supaya saya koreksi. Mungkin Pastor John bisa info ke saya lewat chat WA. Karena kadang-kadang saya nggak ngerti juga jalan ini kenapa bisa begini, Pastor. Ya mungkin ini aja lah. Karena saya belajar terus lah, Pak Pastor. Saya juga masih terus melayani, menginjili. Kan. Terus saya pikirkan gimana saya bawa jiwa baru. Kan. Tapi kadang-kadang ya itu kehidupan ini terasa agak sedikit sulit bagi saya gitu menjalaninya. Ya, makasih ya Pastor. Tuhan berkati semuanya. Ya. Baik, Pak Darmawan. Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah ya.
Jadi dengan engkau berjaga-jaga dan berdoa itu adalah cara membentengi diri. Jadi apa yang harus dijaga? Pertama, jaga pikiran, nomor 1 dulu. Karena pikiran ini medan pertempuran terbesar dalam diri manusia. You are about your thing. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Amsal pasal 3 itu dikatakan bahwa sebagai Amsal 23 ya ayat 7. Sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa yang benar, apa yang suci, apa yang baik, apa yang adil, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi mindset-nya dijaga dulu. Makanya perlunya firman itu harus ada di dalam pikiran ya. Firman itu ada. Jadi jaga pikiran. Jangan sampai izinkan ada celah yang terbuka masuk dalam pikiran. Kadang-kadang setan bisa bicara lewat pikiran. Itu bisa melemahkan seseorang ya, bukan cuma untuk Pak Darmawan tapi untuk setiap kita. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Kau berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak mengasihimu atau Tuhan tidak menolongmu. Jangan, Bapak Ibu. Pikirkanlah hal-hal yang baik ya. Pikiran-pikiran negatif harus dibuang. Jadi itu nomor 1, jaga pikiran Pak Darmawan ya. Jadi cara menjaga pikiran dengan setiap hari mengisi dengan firman Tuhan. Merenungkan firman terus itu. Yang kedua adalah memperkatakan firman ya, jaga mulut. Jangan sampai mulut ini mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik ya. Pakai perkataan-perkataan yang positif. Jadi itu yang Tuhan mau. Karena Bilangan 14 ya, dikatakan sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi itu. Jadi apa yang kau ucapkan itulah yang akan terjadi. Mati hidup kita dikuasai oleh lidah. Jadi kata-kata ini harus dijaga. Setiap hari deklarasikan, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh. Ya, itu dia. Lalu kemudian yang ketiga, yang Pak Darman perlu jaga yaitu tentang hati. Ini penting. Hati itu adalah tempat di mana Tuhan berdiam di dalamnya. Ya, jadi Amsal 4 ayat 23 bilang, jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari hati mula terpancar kehidupan. Jadi jaga hati supaya apa? Tidak ada celah yang terbuka bagi kekhawatiran, ketakutan, ya, kebimbangan. Nah, itu harus dijaga dengan baik. Itu dia. Kalau malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin koreksi, mungkin ada hal-hal yang disimpan. Nah, kemarahan, kebencian, kekecewaan itu harus dibuang. Supaya dari 3 hal yang Pak Darmawan jaga, pikiran, mulut, hati. Jadi lihat, pikiran, ya, kemudian mulut, lalu kemudian hati. Ya, ini 3 hal ini dijaga dengan baik. Bukan cuma untuk Pak Darmawan, kita semua juga. Karena semua kita ini akan menghadapi hal demikian, ya. Jadi jangan sampai menggerutu bersungut-sungut, karena itu menghambat, menghalangi berkat, menghalangi mujizat Tuhan, ya. Itu harus dijaga dengan baik. Dan ini yang saya sampaikan buat Pak Darmawan, bahwa apa yang Pak Darmawan alami ini tidak akan melebihi kekuatan Pak Darmawan sebagai manusia. Ingat saya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Itu penting. Ya, jadi jangan tertipu dengan apa yang dilihat mata, apa yang didengar oleh telinga. Jadi itu jangan sampai tertipu. Tiap hari deklarasikan, aku sehat, aku sembuh. Ya, itu luar biasa. Jadi saya percaya dengan Pak Darmawan lakukan 3 hal ini, nanti lihat ada sesuatu kuasa. Jadi menang di atmosfer dulu, di alam roh. Pak Darmawan ketika sudah bisa memenangkan di dalam alam roh, atmosfer ini Pak Darmawan bisa kendalikan, maka manifestasi itu akan nyata di alam nyata ya, kesembuhan, mujizat itu akan terjadi. Masih ingat ya yang saya deklarasikan ya, saya bilang saya sehat, saya sembuh, itu benjolan yang di pundak kanan saya ini langsung tiba-tiba hilang, begitu aja. Saya nggak tahu kemana perginya ya, tapi itulah kuasa Tuhan. Ada kuasa di dalam mulut kita orang percaya. Jadi itu penting ya. Nah, Pak Darmawan saya ajak setiap hari Pak Darmawan selalu didoakan tuh. Di dalam ibadah doa mujizat 1 jam. Jadi Pak Darmawan jangan kecil hati, Pak Darmawan tidak sendiri. Di belakang Pak Darmawan ada orang-orang yang mengasihi Pak Darmawan yang selalu mendukung ya doa Pak Darmawan ya. Dan saya berharap Pak Darmawan juga bisa ambil bagian juga di dalam pertemuan-pertemuan ibadah doa ini ya. Supaya kita benar-benar punya vibrasi yang sama ya, kita punya getaran yang sama dan kita deklarasikan itu ya. Dan saya percaya dahsyat sekali bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi Pak Darmawan tetap semangat ya.
Karena Iya. orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat 14. Kalau Iya. hidup ini sudah tidak ada semangat, maka itu Bapak Ibu sekalian sudah tanda-tanda bahwa kita tidak akan pernah bisa lihat kuasa Tuhan atau mujizat bahkan kemenangan. Bangkitkan semangat dulu. Itu penting. On fire dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Pak Darman terus biarkan rohmu menyala, biarkan rohmu menyala. Itu dulu nomor satu. Ketika roh Pak Darman mulai menyala, maka dia akan mempengaruhi jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Jadi ketika jiwa ini mulai tertekan dengan situasi yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, maka kendalikan itu dengan roh. Ya roh Pak Darman ini biarkan menyala-nyala. Supaya bisa roh menyala-nyala gimana? Terus Pak Darman renungkan firman, perkatakan firman itu. Ya, dan ingat akan kasih Tuhan. Tadi yang kita sudah lihat ya, dalam video tadi itu lagu yang tadi kita nyanyikan bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita kan. Dia berkata sudah selesai ya, Pak Darmawan. Jadi Ya. Tuhan sudah bayar lunas ya. Jadi jangan takut ya. Saya percaya kuasa Tuhan masih terjadi sampai malam hari ini. Amin ya. Oke. Tetap semangat Pak Darmawan. Ya, Dengan amin, semangat Pastor. inilah Pak Darmawan bisa menjalani kehidupan dengan baik ya. Ya, Nah, amin. memang awal mungkin Pak Darmawan belum mengerti, tapi dengan berjalannya waktu Pak Darmawan akan mengerti ya. Semua yang Tuhan rancangan itulah yang terbaik, yang Tuhan rancangan yang terbaik ya. Jadi tidak pernah rancangan Tuhan itu gagal. Amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Doakan acara Natal kita Bapak Ibu ya. Jadi Natal kita, ini kita sudah tiba di bulan Desember, Bapak Ibu. Rencana kita akan nanti Natal tanggal 15 hari Minggu sore ya. Bertempat di restoran Double Happiness ya. Double Happiness. Ini beberapa kali kami pakai tempat itu dan puji Tuhan ya. Nanti kita akan tahun ini kita akan ibadahnya di sana ya. Bapak Ibu, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian ya, kita semua yang mengasihi Tuhan, ayo kita sama-sama yuk kita punya vibrasi yang sama ya. Jadi caranya supaya gimana kita bisa bahu-membahu untuk sukseskan acara Natal kita, dari kita untuk kita ya. Jadi kita mulai kumpulkan uang, mulai nabung ya. Soal bisa nabung ya, bisa menghubungi Bendahara Ibu Lince, silakan ya. Saya bisa menabung bertahap ya. Berapapun yang sudah tabung nanti per orang itu dikenakan biaya 150.000. Sangat murah Bapak Ibu sekalian ya. Sangat murah karena kita benar-benar punya vibrasi yang sama ya. Jadi nanti saudaraku pada saatnya kita akan kumpul di sana dan nanti untuk nuansanya Natal seragamnya kita pakai ya. Nuansa Natal merah seperti ini atau saudara mau pakai putih seperti tadi saudara lihat di video tadi ya. Lalu mungkin saudara mau pakai hijau juga dipersilakan ya. Jangan lupa siapkan topi Santa Claus ya. Kita akan merayakan Natal Tuhan kita ya. Jadi kita benar-benar kita mau kasih hadiah nih yang terbaik ini acara kita acara tahunan setahun sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, dengan biaya 150.000 per orang itu baik orang dewasa, anak-anak tetap sama ya. Jadi kita mau kasih hadiah buat Tuhan kita Yesus Kristus dan saya percaya acara ini akan memberkati kita semua ya. Bagi teman-teman juga yang di luar kota atau di luar pulau Jawa atau di luar negeri, dukung kami ya dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Tuhan berkati kita semua dan kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bu Rosalin dan teman-teman semua. Sama-sama Pak John. Oke, Bu Ros ingin menyampaikan sesuatu malam ini sebagai host. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua yang telah hadir di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Amin ya. Balik. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Oke, pujikan. Haleluya. Pujian ini bagi Tuhan Yesus ya, bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja untuk kita sekalian. Oke. Haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya. Oh, haleluya. Praise God. Mohon maaf ada iklan ya, belum muncul. Oke, mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau berkata bersama-sama bahwa mujizatnya masih terjadi bagi kita semua ya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan.
pesona-Mu Tuhan, kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata, aku ditolong Tuhan. Amin. Aku dipulihkan Tuhan. Amin. Hari Engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, boleh berkata Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, aku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Semua rakan tangan buat Pak Darmawan Lim, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Di dalam nama Yesus aku berkata kepadamu Pak Darmawan Lim, segala kelemahan dan sakit penyakit sudah dibayar lunas dan engkau tidak perlu sakit, engkau sehat, engkau sembuh dalam nama Yesus. Sebab tubuhmu adalah bait Allah, rumah Tuhan, bukan rumah penyakit, dalam nama Yesus. Terimalah aliran kesembuhan mengalir atasmu bersama dengan istrimu Ibu Hananova. Tuhan sudah bukakan kandungan baginya dalam nama Yesus. Tetap kuatkan hatimu dan percaya bahwa mujizat sudah terjadi malam ini. Untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, untuk Ibu Puspita, dalam nama Yesus, siapapun yang sakit malam ini, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa mujizat, pulang bawa pertolongan, pulang bawa berkat ajaib dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, berkati semua yang hadir, Galaksi, A55, Ibu Rosalin, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, keluarga Pak Darmawan Lim, keluarga Ibu Nini Erawati, Tuhan sembuhkan juga anak Dev, Samuel dalam nama Yesus. Juga keluarga Saudara Rica Wilianto bersama Ibu Lydia Eka. Oh Tuhan, keluarga besar Ibu Lydia Eka, juga keluarga besar Ibu Ong Giokim, Ibu Atanasia, Ibu Cifung, Ibu Puspita, dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, Your Miracle, keluarga Pak Hendro, keluarga Pak Lubis, semua yang datang malam ini, Pak Handi, juga Bu Angel, Tuhan sudah sembuhkan mereka malam ini dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, diberkati juga semua yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang dalam keadaan menderita, semua dipulihkan Tuhan malam ini. Terimalah berkat ini, saya melihat bahwa kuasa Tuhan sudah turun atasmu. Saya melihat malam ini bahwa api Tuhan sudah turun atasmu. Saya melihat hari ini bahwa urapan kesembuhan sudah mengalir atas tubuhmu. Dan semua yang terima kesembuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Engkau sudah terima itu di dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan. Amin. 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 Berkati Cifung. Ya, makasih Pak John. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan Ya, berkati. Galaxia 55 berkati ya. Pak John. Ya. Pada Maman, Bu Janju. Semangat ya. Ya, Ya, Pada semoga cepat Molly, sembuh, semangat Bu ya. Yayu. Oke. Tuhan Bu berkati Sinta, semuanya. Pak Hendro, Ya. dan Ibu Anastasia, Bu Nini. Amin, amin ya. God bless you all, Cindy, Oke. ya, dan Meliawati, dan Ibu Lubis. Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya, ya. Ya, terima Amin, kasih. amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak John. Beristirahat. Ya, Bu Nini, Tuhan berkati ya. Salam buat Michael dan Denny. Amin. Ya Pak John, Bu Sinta, Oke. terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, Tuhan berkati semua. Amin. Amin. Oke, God bless you all. Selamat God malam bless you semuanya. all. Selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat. Selamat siang, Bro Salin. Ya. Selamat beraktivitas ya waktu Terima Jerman. kasih. Sampai jumpa lagi besok pagi ya. Ya. Sampai jumpa nanti malam, Bro Salin, Pak Lubis. Oke. Tuhan berkati semuanya ya. Ya, Ya. terima kasih Pak John. Ya, sama-sama. Oke, God bless you all. Bye. Bye-bye. God bless you. Bye. Bye. Bye.